Selamat pagi jemaat Tuhan, selamat tahun baru. Saudara yang berada di gereja dan di rumah masing-masing, mari masuk dalam persekutuan ibadah memuliakan Allah dengan bernyanyi, berdoa, dan mengenyangkan diri dengan firman Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini akan disampaikan oleh Pendeta J.F. Lonto. Saat keluarga kita berkumpul, ada cerita yang berulang dan kenangan kita berjalan cepat. Malam akhir tahun 2020 kemarin, sejenak kita tenggelam dalam keharuan, bahkan terbawa tidur dalam beragam angan. Selamat tinggal tahun 2020. Selamat datang tahun 2021. Saat kita akan ada episode dan drama baru yang akan kita hadapi dan kita belum tahu tentang hari esok, tapi tahun baru, hidup baru selalu berisi tentang kasih sayang Allah bagi dunia. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, mari berdiri menyambut kehadiran Allah melalui firman-Nya. Allah
Tuhan, mari kita beribadah padanya dengan berkeyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sebuah baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sebuah baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Adalah anugerah Allah ketika kita masih ada di sini. Perkenannyalah yang membuat kita melewati tahun 2020 dan penyertaannya juga yang menjaga kita semua. Di hari baru, di tahun baru, mari membaharui janji kasih Allah bagi kita dengan takut akan Tuhan. Kita maknai perjumpaan dengan Allah yang adalah terang. Terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kini kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita oleh persekutuan, namun kita hidup di dalam kegelapan, tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Roh Kristus kiranya memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita tekun melakukan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari dan di seluruh dunia. Kami
Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, sebuah kesaksian dalam wujud pujian di tahun baru ini oleh pelayanan kategorial persekutuan kaum Bapak. Kesetiaan Tuhan, ini adalah peluang. Pemeliharaan Tuhan, janganlah disia-siakan. Di awal tahun baru, kesempatan yang Tuhan buka bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kesetiaan Tuhan, ini adalah peluang. Pemeliharaan Tuhan, janganlah disia-siakan. Awal tahun baru, kesempatan yang Tuhan buka bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapa Maha Kudus, kesetiaan-Mu tak berujung. Mampukanlah kami menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Di awal tahun, nyatakan kasih setia-Mu yang menyertai sepanjang hidup kami. Menjadi lebih baik, inilah dambaan kita. Perilaku terpuji, berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi saksi Kristus, garam dan terang dunia. Itulah tugas kita sebagai anak Tuhan. Bapa Maha Kudus, kesetiaan-Mu tak berujung. Mampukanlah kami menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Di awal tahun, nyatakan kasih setia-Mu yang menyertai sepanjang hidup kami. Bapa Maha Kudus, kesetiaan-Mu tak berujung. Mampukanlah kami menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Di
nyatakan kasih setiamu yang menyertai sepanjang hidup kami, yang menyertai sepanjang hidup kami, sepanjang hidup kami, sepanjang hidup kami. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur, baik kami yang ada di rumah maupun yang Tuhan himpunkan dalam gereja ini, mengawali tahun rahmat yang baru, hendak mendasari aktivitas dan pelayanan untuk senantiasa mempunyai kerinduan yang terdalam mendengar firman Tuhan sebagai dasar dan pedoman dalam kami melangkah agar berjalan dalam keterarahan seiring dengan maksud dan kehendak-Mu. Oleh dan karena itu, mampukan kami kiranya hanya dengan kuat kuasa Roh Kudus mengantar kami menikmati pimpinan-Mu di tengah pembacaan dan pewartaan sabda, memahami dan juga melakukan, mewujudkan kehidupan orang beriman, baik di dalam kata maupun perbuatan, menjadi kesaksian yang hidup untuk kesejahteraan kami dan juga untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat silakan berdiri. Bersama kita menyanyi Gita Bakti 387. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sembahlah Dia selama-lamanya. Amin, amin, amin. Pembacaan Alkitab diambil dari 2 Tawarik 29 ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Raja Hizkia. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu itu menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Hizkia menguduskan kembali rumah Tuhan. Pada tahun pertama pemerintahannya, pada bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah, hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Karena nenek moyang kita telah berbuah setia, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Allah kita telah meninggalkannya, mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah, orang Israel di tempat kudus.
sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan, dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, dengan murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Kita kini telah memasuki tahun 2021 dan akan menapakinya. Saya yakin kita tentu sudah berpikir tentang resolusi yang akan kita lakukan dalam tahun 2020-2021 ini. Baik itu menyangkut tentang kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan, maupun juga kerja yang akan kita lakukan. Hanya yang perlu dipertanyakan menyangkut tentang kegiatan, demikian juga tentang kerja di tahun 2021 yang akan kita tapaki ini. Kepada siapa pengharapan dari setiap kegiatan dan pekerjaan yang kita lakukan dan kita letakkan. Pada siapa kita menaruh pengharapan akan hal tersebut? Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Berkaca dari bacaan, di sana disebutkan bahwa hendaknya apa kegiatan, setiap kegiatan dan juga pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di tahun 2021 ini dan seterusnya, kesemuanya itu dilakukan dalam kerangka pelayanan kepada Tuhan. Mengapa demikian?
Karena segala aktivitas yang kita lakukan, semua itu adalah atas kepercayaan Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan. Apakah kita mampu untuk mewujudkan akan hal tersebut? Yang jelas, dinyatakan kepada kita bahwa jika ini yang mewarnai setiap aktivitas dan pekerjaan kita, maka kesemua itu akan mendatangkan suatu kebaikan dalam perjalanan kehidupan kita. Dan oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan kita semua agar supaya jangan sekali-kali kita menjadi lengah. Saya ulangi. Jangan sekali-kali kita menjadi lengah. Karena disadari atau tidak, faktor lingkungan yang tidak dapat kita hindari dan menempatkan kita bersinggungan olehnya amat kuat untuk mempengaruhi kita. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan. Di tengah kenyataan yang seperti itu, firman Tuhan memintakan kepada kita semua sebagaimana yang dimintakan juga kepada orang-orang Israel yang saat itu ada di bawah kepemimpinan Raja Hizkia. Agar kita tetap kuat untuk dapat menghadapinya. Dan tentunya hal itu dinampakkan dalam sikap, yakni kita jangan sekali-kali mengingini sebagaimana yang termaktub dalam Taurat Musa. Segala penampakan yang terlihat secara
lahiriah, tetapi didasari sebagai tindak kefasikan terhadap Tuhan. Kita tidak diinginkan cepat terperdaya, sebagaimana nenek moyang Israel, yang mana mereka melihat kejayaan negeri, kerajaan sebelah mereka, demikian juga kemakmuran hidup mereka. Pada akhirnya membuat mereka dinyatakan yang semestinya mereka datang beribadah ke bait Allah. Mereka mempersembahkan korban ke bait Allah. Tetapi justru yang terlihat, bahkan dikatakan di depan matamu, itu kata firman Tuhan, adalah mereka membelakangi Tuhan. Saya teringat waktu persiapan dengan presbiter, bagaimana presbiter sangat menekankan kata membelakangi ini. Kita aja kalau dibelakangi marah kan? Orang omong, kita ngebelakangin. Bagaimana perasaannya? Mereka membelakangi Tuhan. Dan sikap membelakangi itu adalah berputar bukan 360 derajat. Kalau 360 derajat itu mereka menatap full. Tapi 180 derajat membelakangi memang. Berbalik dari Tuhan. Dan itu yang dikatakan oleh firman kepada kita. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, Hizkia tidak menampik bahwa kejahatan yang seperti itu juga adalah kejahatan yang dilakukan oleh ayahandanya, yakni Raja Ahaz, yang ia gantikan. Kendatipun sebenarnya saya yakin bahwa Tuhan yang hadir dalam rohnya, firman-Nya juga sebenarnya sudah juga menyampaikan kekeliruan yang dilakukan oleh Ahaz. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Karena ia punya istri dan istrinya tidak matre. Matre tahu matre? Istrinya hanya mensyukuri
Namanya Abia. Seorang dari keturunan Lewi. Dan kita tentu tahu nama Abia dan Sakaria itu nama imam, nama dari suku Lewi, imam yang sangat tersohor. Tentu dia senantiasa mengingatkan suami kekasih, tapi suami kekasih sudah larut dalam kekuasaan dan lain-lainnya. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, kita juga tentu merasakan bahwa benar berat kehidupan untuk melayani Tuhan itu di tengah aktivitas dan pekerjaan-pekerjaan kita. Dan kita juga melihat bahwa memang tidak sedikit jatuh. Orang bilang tahta, harta, terakhir wanita. Tapi syukur wanita yang ditampilkan ini wanita baik. Ya betul toh? Nah, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan. Yang jelas bagi kita bahwa sikap yang seperti itu adalah sikap yang jahat di mata Tuhan. Jahat di mata Tuhan. Dan dikatakan lebih tegas lagi, kalau itu yang kita tempuh di dalam keberadaan perjalanan kehidupan kita, katakan Allah sangat murka. Allah sangat marah. Tentu diawali dengan geram dulu. Tapi lama-lama dia jadi marah dan murka. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, tentu kita dipanggilkan untuk menyenangkan Tuhan dalam segala kepercayaan. Karena itu jangan kita membuat Allah jadi murka, jadi marah dengan kehidupan yang kita jalani. Apalagi tahun yang baru ini, sebagaimana tahun-tahun yang lalu adalah tahun rahmat Tuhan yang Ia percayakan dan karuniakan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan. Kalau hanya marah, nanti juga dia diam. Nanti juga dia akhirnya berhenti sendiri, capek katanya. Capek deh, begitu itu katanya. Itu manusia mungkin. Ya Pak Jep ya. Tapi Tuhan tidak. Tegas. Sangat tegas sekali dia. Dan dia mau mencontohkan disiplin di dalam kehidupan ini. Dan ketegasannya yang tidak mentolerir akan kesalahan, apalagi mempermalukan nama dia, dinyatakan nenek moyang Israel mengalami suatu kejadian yang di luar daripada apa yang menjadi pemikiran mereka. Gambaran mereka bahwa dengan berbalik dari Tuhan mereka akan mengecap suatu sukacita, kebahagiaan, kedamaian, dan macam-macam lainnya yang menyenangkan. Tapi yang terlihat, amat menyedihkan.
bukan hanya kekalahan demi kekalahan dalam perang. Jadi kalau kita lihat, kalau senjata utama kita sendiri sudah kita tinggalkan, kekalahan itu akan mewarnai perjalanan kehidupan kita, menapaki tahun-tahun rahmat yang diberikan. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, bukan hanya kekalahan, di mana mereka pada akhirnya menjadi sapi perahan dari bangsa Asyur, tapi juga yang kita lihat bahwa mereka dalam kekalahan mereka juga dengan negeri-negeri yang mengelilingi mereka, tidak sedikit yang terbunuh. Bahkan dikatakan tidak sedikit yang dibawa menjadi tawanan atau budak. Baik itu para istri, baik itu anak-anak perempuan maupun anak laki-laki yang muda-muda. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, kita tentu tidak menginginkan kejadian ini menjadi warna dari perjalanan kehidupan kita di tahun 2021 ini. Dan Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, di tengah kenyataan pahit yang seperti itu, Hizkia harus memimpin. Dan apa yang dilakukan oleh Hizkia? Kegiatan dan pekerjaan apa yang harus dilakukan yang kiranya membawa kebaikan bagi negeri di mana dia dipercayakan sebagai seorang raja. Dan kita juga harus bervisi seperti demikian. Bahwa kehadiran kita harus mewarnai dan memberikan dampak perubahan-perubahan yang signifikan. Mengangkat perubahan-perubahan baik bagi lingkungan di mana Tuhan hadirkan kita semua. Apa yang dilakukan oleh Hizkia? Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Saya ingat bagaimana orang bertanding dalam cabang atletik, khususnya lari. Kalau saya salah minta maaf. Menyatakan khususnya untuk lari sprint, lari cepat, itu disebutkan bahwa start adalah modal yang paling berharga. Jadi start apa ya start? Start. Itu yang paling berharga, paling menentukan, sangat menentukan keberhasilan daripada atlet itu. Semua dapat nomor tentunya, tapi nomor berapa nggak tahu. Ya kan? Tapi baik, jangan salah start. Semua sampai finish dapat nomor. Sangat menentukan start itu. Dan ini yang dilakukan oleh Hizkia. Bahwa ia tidak mau menunda-nunda untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Sebagaimana apa yang digumuli dalam pikiran-pikirannya bersama dengan Tuhannya. Oleh karena itu disebutkan di sana. Di tahun pertama, di bulan pertama, yang terlihat bahwa apa yang dia lakukan adalah dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sama seperti nenek moyangnya
yaitu siapa? Daud. Itu yang kita lihat. Dia melakukan perbuatan yang benar. Dan hidup benar adalah hidup di dalam Tuhan. Oleh karena itu, dia sangat bergairah sekali untuk menetipkan kembali peribadahan umat. Di mana kita melihat bahwa ia mengembalikan Israel, Yehuda untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Dan menyatakan bahwa kemarahan Tuhan adalah merupakan tanda yang mana Tuhan juga menanti-nantikan kedatangan umatnya dalam pertobatan. Dan oleh karena itu, firman Tuhan katakan bahwa ketika zaman Hizkia, ia memintakan supaya umat kembali hidup kudus. Di tahun kepemimpinan yang Tuhan percayakan kepadanya. Demikian juga tentunya kita dalam menapaki tahun 2001 ini harus memperlihatkan suatu hidup yang kudus. Kudus, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu yang dikatakan. Dan kita yakini, kita harus hidup kudus. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Dan kita saksikan bahwa ia mengumpulkan imam orang-orang Lewi untuk kembali menjalankan fungsinya melayani bait Allah. Dan sikap kudus itu itulah yang dilakukan oleh Hizkia. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Apakah benar bahwa jika kita tetap memperlihatkan kekudusan hidup di tengah godaan-godaan dalam perjalanan kehidupan di tahun 2021 ini, benar bahwa kita akan mengalami kasih sayang Tuhan? Saya kalau baca liturgi ini pada halaman saya ada katakan tahun baru, kalau kita hidup baru, kita hidup dalam sayang Tuhan. Kita disayangi oleh Tuhan. Siapa yang mau disayang oleh Tuhan? Semua pasti mau disayang oleh Tuhan. Kita pasti disayang oleh Tuhan. Dan oleh karena itu, apa yang harus kita buat di dalam kehidupan ini? Marilah kita bercermin saja dari Hizkia. Yang jelas bagi kita, apa yang dilakukan oleh Hizkia selanjutnya adalah
dalam kepemimpinannya disebutkan bahwa ia menikmati sungguh buah daripada hidup kudus itu. Apa itu? Kalau di dalam kehidupan kita bernegara, berbangsa, bermasyarakat ini, saya sering mendengar perkataan-perkataan seperti demikian. Penilaian 6 bulan kepemimpinan Jokowi. Misalnya seperti begitu. Misalnya. Atau 1 tahun perjalanan kepemimpinan Jokowi misalnya. Kan presiden kita Jokowi sekarang kan. Nah, itu. Ya memang ada suara miring-miring. Tapi miring-miring itu harus dilihat dari positifnya aja. Jangan jadi sakit hati. Sakit hati repot. Ya. Jadikan itu sebagai pemicu untuk lebih baik lagi ke depan. Dan apa yang kita lihat? Ya, disebutkan di sana bahwa dalam kepemimpinan hidup kudus, di mana semua pekerjaannya dilakukan sebagai pelayanan kepada Tuhan, dalam perikop dan ayat-ayat selanjutnya disebutkan bahwa Hizkia sangat disenangi oleh siapanya? Rakyatnya. Kalau disenangi rakyat berarti disenangi Tuhan. Belum tentu orang disenangi Tuhan tapi disenangi rakyatnya. Tapi kalau disenangi rakyat dan harus juga disenangi oleh Tuhan. Jadi dia disenangi oleh rakyatnya. Ini yang harus kita camkan. Dan kemudian kita juga melihat bahwa hidup kudus dari Hizkia dinyatakan dalam mana? Bahwa itu berlangsung di dalam kehidupannya secara konsisten. Ya, konsisten apa? Ya, terus menerus. Terus menerus. Gak ada bunglon-bunglon. Sama seperti pengenalan dia kepada Tuhan yang begitu tegas dan jelas. Dia juga ingin tegas dan jelas. Gak bunglon. Konsisten dia. Ada orang kan begitu. Maka itu saya bilang tadi, dia startnya bagus dan berakhirnya bagus. Ada orang start bagus, di tengah jalan ngewok. Nah, belok kanan belok kiri nggak tahu lah tuh. Kayak nyanyian apa, goyang kiri goyang kanan. Itu yang kita lihat. Dia terus berjalan. Dan itu berlangsung sampai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Disebutkan 20 berapa? 29 ya? 29 tahun. Tapi sukacita tuh, sukacita. Dan kita melihat juga bahwa kekudusan hidupnya dan apa yang dilakukan sebagai pelayanan kepada Tuhan dan meyakinkan bahwa umat juga adalah pilihan Tuhan, dia yakinkan bahwa semua juga itu akan berbuah kepada perubahan-perubahan yang membawa kebaikan bagi kesejahteraan umat Tuhan, umat pilihannya. Apakah benar demikian? Ya kita lihat saja. Dalam kepemimpinan Hizkia, apa yang kita lihat? Bahwa katakanlah imam-imam
yang kehilangan pekerjaan. Nah, kan sekarang kita kehilangan pekerjaan banyak juga ya. Kehilangan pekerjaan. Mendapatkan kembali pekerjaannya. Kehidupan berlangsung. Dan ini juga ingin mengatakan kepada kita, jangan khawatir. Jangan kamu takut, Tuhanmu. Gitu. Yakin terus berjalan. Kehilangan pekerjaan bukan merupakan akhir. Itu adalah merupakan bagian yang harus kita jalani dan pasti bisa kita lampaui. Kalau kita melewati jalan bersama Tuhan. Tadi malam melewati bersama Tuhan. Ya. Pasti dikembalikan. Karena Tuhan tahu juga bahwa kita dipanggil untuk diberkati dalam kerangka menjadi berkat. Amin. Dan yang selanjutnya juga kita lihat Hizkia. Dia sangat mendengar dan mau menjalankan untuk menopang kekudusan hidupnya dalam ketaatan segala sesuatu didikan ajaran yang diterimanya untuk dilakukan di dalam kehidupannya. Dan itu kita bisa lihat dari mana? Yaitu masukan-masukan dari ibundanya yang kekasih. Abia, anak Sakaria. Kan ibu-ibu dekat sama anak-anak. Kita lihat. Jadi dia sangat dengar-dengaran. Dan dia bersyukur memiliki ibu yang begitu kuat, tangguh, takut akan Tuhan. Dan yang menghantar dia juga dapat mewujudkan dalam kekuatan di tengah pengharapannya yang penuh kepada Tuhan Allah Israel. Menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Kalau ini yang beserta dalam kehidupan kita, maka saya yakin kita juga menjadi alat di tangan Tuhan sebagai orang yang dipilihnya di tengah melayani dia untuk menerima kebaikan-kebaikan dan kemurahannya. Selamat tahun baru 2021. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu, terang malam tata surya, naikkan puji bagi-Mu. Padang hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Mari kita pun memuji dengan suara menggegah, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Mari berdiri bersama kita ikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman Rasuli. Masing-masing kita dengan hati dan mulut serta sikap sempurna berkata,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk sapaan-Mu di tahun rahmat yang baru ini. Jadikanlah kami sebagai pelayan-pelayan-Mu dengan menaruh sikap kudus dan yakin dalam pengharapan kami di tengah kerja dan aktivitas kegiatan lainnya yang kami lakukan. Bahwa semua itu tidak hanya membawa kebaikan atas kami, tapi juga untuk lingkungan kami, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan, kami pada kesempatan ini bersama-sama berdoa untuk pemerintahan kami. Kami berterima kasih Tuhan bahwa memasuki tahun 2021, pemerintah telah bersikap tegas terhadap ancaman yang mengganggu kesatuan, karena dikhawatirkan membuat kegaduhan dan kericuhan karena landasan falsafah kehidupan yang bertentangan dengan kesepakatan pendirian Republik Indonesia ini. Dan oleh karena itu, kami sepenuhnya juga menyeratkan aparat keamanan yang Kau percayakan untuk menjaga kesatuan dan persatuan bersama dengan masyarakat ke dalam tangan Tuhan. Pertama, jajaran kepolisian bersama-sama dengan TNI. Biarlah mereka tetap satu hati, satu rasa, satu tujuan. Agar dengan itu perjalanan bangsa ini ditopang melalui komitmen mereka yang melayani akan negara ini dengan baik. Dan dengan itu kami juga dapat melihat kesinambungan daripada pembangunan mengarah kepada kebaikan, berdampak kepada kesejahteraan dari generasi ke generasi masyarakat Republik Indonesia ini, di mana mereka merasakan betul kekayaan negeri ini yang mutu manikam. Dan Tuhan, kami berterima kasih untuk pelepasan tahun 2020 yang boleh berjalan dengan lancar dan baik, dan ketertiban tetap berjalan. Biarlah dalam kepatuhan yang terlihat ini, demikian juga sikap tegas aparat dan pemerintahan untuk mendisiplinkan hidup kami masyarakat, sungguh juga merupakan suatu langkah baik untuk memutuskan mata rantai daripada penularan COVID-19. Dan kami meyakini bahwa hidup masyarakat kami yang mau hidup sehat, taat kepada protokoler kesehatan, hal itu juga yang akan menjawab ke semua kekhawatiran-kekhawatiran, dan bangsa negara ini tetap menikmati sejahtera yang dari Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga bersama-sama berdoa, memohon Engkau berkenan memberkati gereja-gereja-Mu dalam merayakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam ibadah-ibadah, termasuk di dalamnya ya Tuhan, tahun baru
yang umumnya dilakukan berdasarkan protokoler kesehatan, bahkan juga yang murni dengan cara virtual. Kami meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan itu tidak mengurangi pemaknaan untuk membekali umat agar mereka bertumbuh dalam pengenalan yang sungguh untuk terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus. Tuhan, kami pada kesempatan ini juga bersama-sama memohon Engkau berkenan berkati kami yang Kau telah himpunkan dalam jemaat-Mu di GPIB Hosea ini. Biarlah kami juga dapat mengungkapkan sukacita Natal, mewarnai tahun pelayanan yang baru, memberi pembebasan, yakni kabar sukacita bagi saudara-saudara kami. Tidak hanya dalam perkataan, tapi juga dalam perbuatan. Yang kami mulai di tengah keluarga, demikian juga dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Tuhan, rahmati kehidupan rumah tangga kami. Nyatakan kebaikan-kebaikan-Mu dalam kuasa-Mu di waktu yang tepat. Sehingga dengan itu, semua menjadi keputusan-keputusan yang ada menjadi sukacita yang besar dan sesuatu yang diaminkan dalam kesadaran diri, sehingga dengannya tidak ada penyesalan, tapi akan bertumbuh untuk membawa kebaikan, di mana keluarga kami juga terus menjadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Berikan pekerjaan bagi anak-anak kami yang mencari pekerjaan dan saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan. Demikian juga sembuhkan yang sakit, hiburkan yang berduka. Lalu pimpin kami dalam mengarungi tahun 2021. Usia yang bertambah, kiranya semakin menempatkan kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita yang bersukacita menyambut tahun baru dengan semangat dan harapan baru. Mari menyerahkan kehidupan baru dengan membawa ungkapan syukur kepada Allah. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebelum memberi, mari bernyanyi. Pada jalan kami yang berat, amani utuh pena ustawi. Kami butuh kuat dan berkat, amani utuh pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani utuh pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani utuh pena ustawi. Jalan yang berbatu dan
amani utuh pena ustawi, yang berliku dan menyesak, amani utuh pena ustawi, berilah damai sejahtera, amani utuh pena ustawi, berilah damai sejahtera, amani utuh pena ustawi. Jemaat Tuhan, silakan berdiri dan kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber dari segala yang baik dan keindahan dalam kehidupan kami. Kami yang dipelihara dan diberkati, mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu. Tak sebanding dengan apa yang dapat kami berikan kepadamu, tapi kami membawa ketulusan hati dan kesenangan memberi. Biarlah pemberian ini berkenan bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Juga kami yang mengasihi, terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Mohon perhatian warga jemaat sekalian untuk beberapa warta jemaat berikut ini. Majelis dan jemaat menyampaikan terima kasih kepada Pendeta JF Lonto dan trio Pelekat PKB, serta semua yang bertugas mendukung kelancaran ibadah tahun baru ini. Selamat Tahun Baru 2021, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat silakan berdiri. Kerap kita gagal menepati apa yang telah menjadi tekad, khususnya di awal tahun. Sebab ada keraguan, takut, atau tidak percaya untuk menggenapinya. Belajar dari Hizkia, kita akan memulai hari-hari di tahun anugerah Allah. Dengan takut akan Tuhan, kita menguduskan diri. Dengan setia pada janjinya, kita percaya dan taat. Mari pergi dengan damai. Saksikan Tuhan dalam kehadiran-Mu. Puji Tuhan, haleluya, amani utuh pena ustawi. Puji Tuhan, haleluya, amani utuh pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani utuh pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani utuh pena ustawi. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus di tengah tuntunan Roh Kudus. Kini kekal sampai selama-lamanya. Amin, amin, ya benar adanya, amin, 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 ya benar adanya, amin.
Selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Jemaat bisa dipersilakan duduk kembali. Untuk nanti yang di